Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini adalah kita harus mengarahkan pandangan manusia pada Yesus. Ayat inti kita terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami di pagi hari ini ya Tuhan. Kau telah lindungi kami dengan segala berkat-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami meminta kepada-Mu kiranya Engkau memberikan kepada kami pengertian tentang firman-Mu, supaya kami selalu mengarahkan pandangan orang lain kepada Engkau saja. Kami serahkan kehidupan kami dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan juga Juru Selamat kami. Amin. Kita harus mengarahkan pandangan manusia pada Yesus. Ada pekerjaan besar yang harus dilakukan, dan setiap upaya yang mungkin harus dilakukan untuk mengungkapkan Kristus sebagai juru selamat yang mengampuni dosa, Kristus sebagai penanggung dosa, Kristus sebagai bintang pagi yang cerah, dan Tuhan akan memberi kita kebaikan di hadapan dunia sampai pekerjaan kita selesai. Sementara para malaikat menahan 4 penjuru angin, kita harus bekerja dengan semua kemampuan kita. Saya harus membawa pekabaran ini tanpa menunda. Kita harus memberikan bukti kepada alam semesta dan kepada manusia di akhir zaman ini bahwa agama kita adalah iman dan kekuatan di mana Kristus adalah pengarangnya dan firman-Nya sebagai peramal ilahi. Jiwa manusia sedang ditimbang. Mereka akan menjadi anggota kerajaan Allah atau budak iblis. Semuanya memiliki hak istimewa untuk memegang harapan yang diletakkan di hadapan mereka dalam Injil. Dan bagaimana mereka bisa mendengar tanpa ada yang memberitakannya? Manusia membutuhkan renovasi moral, persiapan karakter, agar mereka dapat berdiri di hadirat Tuhan. Ada jiwa yang sia-sia binasa karena kesalahan teoritis yang berlaku dan yang dihitung sebagai perlawanan terhadap Injil. Testimonies jilid 6 halaman 20 dan 21. Tidak ada pekerjaan di dunia kita yang begitu besar, begitu sakral, dan begitu mulia. Tidak ada pekerjaan yang begitu dihormati Tuhan selain pekerjaan Injil. Pekabaran yang disajikan saat ini adalah pekabaran belas kasihan terakhir bagi dunia yang jatuh. Mereka yang memiliki hak istimewa untuk mendengar Injil ini dan yang bersikeras menolak untuk mengindahkan peringatan tersebut, membuang harapan terakhir mereka untuk keselamatan. Tidak akan ada masa percobaan kedua. Firman kebenaran ada tertulis adalah Injil yang harus kita beritakan. Tidak ada pedang api yang ditempatkan di depan pohon kehidupan ini. Semua yang mengambil bagian darinya. Testimonies jilid 6 halaman 19. Pada pagi hari ini kita telah belajar firman Tuhan yang mengingatkan kita supaya kita dapat
selalu menuntun orang lain kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, penebus kita, juru selamat kita yang selalu memperhatikan kita. Demikian para malaikat yang selalu menjaga kita. Begitu pula kita juga harus bekerja supaya kita dapat memberikan pekabaran ini kepada seluruh dunia. Dan kita harus terangkan kepada seluruh dunia bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan yang menjadi kebenaran ini adalah yang paling terpenting bagi orang lain, supaya mendapatkan keselamatan daripada kasih karunia yang Tuhan Yesus telah berikan bagi kita semua. Begitu pula kita harus memiliki renovasi atau perubahan moral kita. Dan kita harus selalu persiapkan moral kita sesuai dengan karakter Tuhan. Karakter yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Sehingga di saat yang sama kita akan dapat membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan kita harus pahami, pada saat kita mengarahkan pandangan manusia kepada Tuhan, dalam artian lain adalah melalui penginjilan, kita adalah seorang yang dihormati Tuhan. Karena kita melakukan pekerjaan yang paling besar ini. Penginjilan adalah pekerjaan yang paling besar. Oleh sebab itu, marilah kita yang sudah memiliki Injil haruslah memberitahukannya kepada orang lain. Melalui karakter kita, melalui pembicaraan kita, melalui tingkah laku kita. Sehingga orang lain dapat melihat Tuhan di dalam pribadi kita masing-masing. Dan semua orang dapat mengarahkan pandangannya kepada Yesus. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan yang baik, di pagi hari ini kami telah belajar firman-Mu supaya kami dapat mengarahkan pandangan orang kepada Engkau saja, Tuhan. Tolong sertai kami ya Tuhan, supaya kami paham bagaimana supaya kami bertingkah laku sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan, juga Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini dalam waktu bekerja kita. Amin.